pemirsa, Anda menyaksikan Info Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Info Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, ratusan ribu tunawisma di seluruh Amerika Serikat menghadapi situasi sulit setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat melarang warga tinggal atau tidur di ruang publik. Para pejabat di Los Angeles County membersihkan tenda-tenda para tunawisma setelah Mahkamah Agung Amerika Juni lalu membolehkan otoritas wilayah melarang warga tidur atau tinggal di ruang publik meski mereka tidak punya tempat tinggal lain. Menurut data, sekitar 650 ribu tunawisma berada di jalanan Amerika pada malam hari. Sheridan adalah salah satu di antara mereka. Basically what happens is they have a war against the homeless, okay? Sheridan pindah ke California dari Wyoming, tapi mengatakan mimpinya tidak terwujud. Ia tidak punya rumah tapi tidak mau tinggal di tempat penampungan. Jadi ia sudah hidup di jalanan selama 5 tahun terakhir. The reason I've never gone into a shelter and bridge housing or whatever they call it is because I've got grievances with the city and the county. They know that the people making the offers are not really trying to help. All they're trying to do is help their political career. Setelah keputusan pengadilan tinggi, Gubernur California Gavin Newsom menandatangani instruksi gubernur yang mengizinkan pejabat negara bagian dan lokal membongkar tenda tunawisma. Menurutnya, tujuannya adalah membantu warga yang tidak bisa membantu diri mereka sendiri. This is not about criminalization. What's criminal is neglecting people that are struggling and suffering and dying on our watch. That's criminal. What's criminal is people don't have restrooms. What's criminal is people literally putting their lives at risk every single night. People are found dead, stabbed to death. Agustus lalu, Newsom mensahkan 2 RUU untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya mempermudah pemindahan warga yang tidak memiliki tempat tinggal ke tempat penampungan sementara selama lebih dari 30 hari. Yang lainnya mempermudah pembangunan perumahan tambahan yang terjangkau di California. Namun menurut beberapa ahli hukum, kedua aturan ini belumlah cukup. There aren't enough affordable housing units, there aren't enough shelter spaces, there isn't anywhere for people to go. Menurut hitungan yang diwajibkan pemerintah federal, ada lebih dari 75.000 warga tunawisma setiap malam di Los Angeles County saja. Menurut seorang warga, masalah ini juga berdampak pada warga seperti dirinya yang tinggal dan bekerja di kota ini. It's a really complicated issue. I've had my experience with dealing with the homeless. I've been assaulted before. I've had the police involved. Meski keputusan Mahkamah Agung Amerika telah mempermudah otoritas wilayah untuk memindahkan para tunawisma dari jalanan dan trotoar kota, masalah yang rumit ini masih jauh dari selesai. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Meski Korea Utara mendapatkan sanksi PBB, pengiriman minyak ilegal ke Korea Utara terus berlangsung. Untuk itu Amerika Serikat dan sekutunya ingin menegakkan sanksi PBB, tapi kurang mendapat dukungan dari Rusia dan Tiongkok. Beginilah patroli Angkatan Udara Kanada di Laut Cina Timur, yang jadi pembatas antara Tiongkok, Jepang, dan semenanjung Korea. Disinilah kapal-kapal mengirimkan minyak ke Korea Utara, melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Patroli Kanada ini adalah bagian dari upaya penegakan sanksi yang lebih luas oleh Amerika Serikat dan 10 sekutunya. It's our piece of the pie to contribute to the prevent some of the illegal ship-to-ship transfers which are petroleum products into North Korea. Ketika kapal yang mencurigakan terlihat, pesawat terbang rendah, mengumpulkan bukti yang dapat menyebabkan kapal dicabut izinnya atau disita. Operasi ini berlangsung diam-diam dan telah terjadi selama bertahun-tahun. Namun operasi ini selalu dalam pengawasan Tiongkok. Segera setelah misi dimulai, jet tempur Tiongkok muncul, membayangi pesawat ini selama berjam-jam. Ini mungkin perairan internasional, tetapi pesawat berada di halaman belakang Tiongkok. Ini adalah kawasan yang menurut para pejabat Amerika tidak dipantau secara memadai, memungkinkan Korea Utara melampaui batas energi yang diamanatkan PBB setiap tahun.
Tiongkok bersikeras menegakkan sanksi, tetapi juga mengatakan sanksi harus dicabut. Rusia juga telah tumbuh lebih dekat dengan Korea Utara dan memulihkan perjanjian pertahanan bersama. Sanksi terhadap Korea Utara diawasi oleh sebuah panel PBB. Namun Rusia memveto pembaruan panel tersebut. Amerika Serikat dan 10 negara sekutu pada pertengahan Oktober ini mengumumkan sebuah badan baru untuk menggantikan panel tersebut. Namun panel itu tidak akan didukung oleh PBB. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya. There's no way that the US and its allies on their own can enforce UN sanctions so long as China and Russia are not willing to go along with such a process. But nonetheless, it can be a very useful mechanism by which to name and shame. Hal itu bergantung pada penerbangan ini, yang mengumpulkan informasi yang kemudian dapat digunakan negara anggota PBB untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi. It's a continuous circle. They give us information, we give them reports, and builds on the picture. And like I said, the ultimate goal to be the deterrence and the enforcement of the sanctions. Demikian laporan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, warga diaspora di Amerika Serikat menyambut dimulainya pemerintahan baru Prabowo Gibran di tanah air. Meski begitu, mereka memastikan tidak akan segan memberikan kritik dari jauh jika pemimpin baru Indonesia menyimpang dari visi misi dan misinya ataupun gagal menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat. Terlepas dari perbedaan dukungan saat Pilpres Februari lalu, beberapa warga diaspora Indonesia menyambut Prabowo Subianto sebagai presiden baru Indonesia, baik dari pendukungnya. Wah, senang luar biasa. Finally, kita punya presiden yang kita harapkan buat kemajuan, kemakmuran, keadilan. Maupun dari mereka yang berseberangan. Saya kira it's time to duduk sama-sama, kasih waktu. Kita mau melihat apa sih polisinya pemerintahan yang baru. Itu bisa kelihatan di 100 hari pertama gitu loh. Pemilihan, itu kan kita demokrasi ya. Jadi ada perbedaan pun nggak apa-apa, dijalanin aja. Tapi setelah itu kita kembali lagi menjadi satu wadah komunitas kita, yaitu DC for Indonesia. Terkait keabsahan Gibran sebagai wakil presiden, menurut salah seorang warga diaspora, melihat dengan kacamata optimis, rakyat Indonesia telah memilih beliau, Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran, mengenai masalah kontestasi kemarin, apakah itu legit atau tidak, mungkin itu sudah di rearview mirror. Meski mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka, menurut sejumlah warga diaspora Indonesia, mereka akan tetap mengawasi sekaligus menuntut janji-janji saat kampanye maupun dalam pidato pelantikan. Dan juga mengkritisi bila pemerintahan Prabowo Gibran menyimpang dari janjinya, termasuk dalam jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat. Dan yang paling utama itu kebebasan untuk berpendapat, berserikat. Itu kan dibilang, oke dijamin. Tapi kan kita tahu ada tangan-tangan halus di belakang itu. Seperti yang terjadi pada FDA. Mereka juga berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik balas budi, khususnya dengan adanya belasan anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan warisan Kabinet Presiden Joko Widodo. Apalagi 10 tahun terakhir ini kan kayak kita disuguhi lip service yang berlebihan. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya tidak terjadi seperti itu. Karena ini harus berubah. Kita harapkan siapa aja di belakang Pak Prabowo dapat berdiri tegak. Sementara Indonesian Muslim Society in Amerika berharap Prabowo akan bersuara lebih lantang terkait konflik Israel-Palestina. Proof is in the pudding. Saya mendengar pidato beliau itu, saya cukup encourage gitu ya. Beliau membicarakan mengenai masalah ketidakadilan di Palestina dan beliau melakukan beberapa statement mengenai itu. Ya, selama ini Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, saya kira masih kurang gaungnya gitu. Ketua Gerindra USA mengatakan yakin Prabowo tidak akan menolak kritik. No, yang saya pegang dan saya lihat itu apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu yang akan dia lakukan. Orangnya tidak akan menolak kritik, akan menjadikan satu perbaikan. Bahkan diwanti-wanti di para kader Gerindra, beritahukan jika saya tidak benar, jangan ikuti saya. Menurut kalangan diaspora ini, apapun kritik yang mereka sampaikan didorong oleh kepedulian dan keterikatan batin pada tanah air. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya.
Tingginya laju inflasi di Amerika Serikat tak juga menekan pembelanjaan konsumen, sehingga mengidentifikasikan masih sehatnya pembelian konsumen yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Penjualan retail menguat lebih signifikan dibandingkan ekspektasi pelaku pasar dan pelaku usaha. Menandai masih sehatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat selama kuartal ketiga 2024. Ini terlihat dalam laporan bulanan Departemen Perdagangan AS dan tercermin dalam laporan keuangan sejumlah perusahaan yang mulai terbit pertengahan Oktober. I've learned long ago not to underestimate the U.S. consumer and their spending capacity. So that in and of itself is not a surprise. What has been a little bit of surprising to us is you've seen for a while now on the lower end consumer, you've seen some pressure. And you've seen these figures, I think, most evident in earnings reports from companies like Dollar General and Family Dollar. Pada September, konsumen memburu beragam produk, mulai pakaian, buku, hingga beragam kebutuhan berkebun. Satu indikator yang paling positif menurut analis adalah penjualan di bar dan restoran yang juga meningkat. Melemahnya harga bensin ditengarai mendongkrak pembelanjaan untuk keperluan-keperluan lainnya. The folks in the middle, how is that spending, being supported going forward? Savings rates have come down. We know credit card balances have gone up. How long does that continue to play out? I don't want to be the Grinch, so I'm going to guess that it goes at least through the fourth quarter and the holiday shopping season. But I think that there's some uncertainty here as we enter 2025 for sure. Meski pembelanjaan konsumen tetap kuat, investor memperkirakan Bank Sentral AS atau Federal Reserve akan kembali menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan selanjutnya pada November. Berbeda dari pertemuan pada September saat The Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, pengamat umumnya memperkirakan penurunan akan lebih moderat, 25 basis poin. Dan The Fed akan menunggu terbitnya sejumlah data selanjutnya, termasuk data terkini seputar penciptaan lapangan kerja yang terbit pada 1 November. Melemahnya penciptaan lapangan kerja belakangan pula yang membuat The Fed mulai memangkas suku bunga acuan yang telah dipertahankan tinggi selama setahun lebih. Investors have been and continue to be quite optimistic. It's maybe still some overhang from the Fed cutting rates. And the inflation numbers have been pretty good. The employment numbers have been good. It looks perhaps like a Goldilocks kind of economy. We're starting to see earnings come out. Few earnings reports we've seen have been pretty good and better than expected. And so I think all of that is driving optimism. Diawali dengan laporan keuangan perbankan, musim laporan keuangan selanjutnya didominasi sejumlah perusahaan teknologi dan konsumen. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia yang baru saja dilantik, Sugiono, menghadiri KTT organisasi BRIDGE yang berlangsung Selasa lalu hingga hari ini. KTT BRIDGE menjadi agenda perdananya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono pada konferensi tingkat tinggi organisasi BRICS yang berlangsung di kota Kazan, Rusia sejak Selasa lalu hingga Kamis lalu. Sebagai agenda perdana Sugiono, Indonesia terus berkomitmen untuk mempererat hubungan dengan negara luar ke depannya. Adapun organisasi BRICS yang merupakan salah satu organisasi di dunia yang dibentuk oleh Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan beranggotakan Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, serta Ethiopia. Mengusung tema BRICS and Global South Joint Building of a Better World, Presiden Rusia Vladimir Putin turut mengundang negara-negara non-anggota, di mana salah satunya ialah Indonesia. Dalam agenda ini, Indonesia akan gencar menyerukan pentingnya antar negara untuk meningkatkan solidaritas serta berperan penting dalam melangsungkan tatanan dunia yang inklusif, adil, dan juga setara. Nantinya Menlu Indonesia direncanakan bakal melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat di Rusia untuk membahas isu terkini, kawasan, dan juga global. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, setelah dilantik menjadi Presiden Indonesia, Prabowo Subianto langsung mengumumkan dan melantik kabinetnya dengan nama Kabinet Merah Putih. Total ratusan orang menduduki kabinet milik Prabowo Subianto.
Usai dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto langsung mengumumkan serta melantik anggota-anggota kabinetnya dengan nama Kabinet Merah Putih. Total 48 menteri dan 56 wakil menteri serta sejumlah kepala badan lembaga yang dilantik di Istana Merdeka pada Selasa lalu. Kabinet Merah Putih tersebut digadang-gadang menjadi kabinet tergemuk pasca era reformasi hingga saat ini, di mana total 48 menteri mengisi berbagai jabatan serta 56 wakil menteri. Selain itu, Prabowo turut melantik kalangan staf khusus hingga Dewan Penasehat di berbagai sektor. Segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik. Kiranya Tuhan menolong saya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, unjuk rasa kembali terjadi di Bangladesh untuk menuntut presidennya saat ini yaitu Shahabuddin untuk mundur diri dari jabatannya. Penolakan tersebut disinyalir terjadi atas tidak adanya perkembangan terhadap sistem kuota kerja. Ribuan demonstran berunjuk rasa menentang pemerintah sementara Bangladesh di pusat Dhaka pada hari Selasa lalu. Aksi ini menuntut pengunduran diri Presiden Muhammad Shahabuddin yang tidak menunjukkan pergerakan untuk meredam menurunnya ekonomi di negara tersebut. Demonstrasi ini terjadi setelah pergolakan politik di Bangladesh. Mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang mengundurkan diri di tengah protes anti-sistem kuota yang penuh kekerasan, melarikan diri ke India dan mengakhiri masa jabatannya selama 13 tahun. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.